hai Alza gitu. Kan banyak cowok lain yang lebih berdu. Kenapa lo bisa milih cepat nikah gitu? Jadi Ratu ini fetis gua. Fetis lo apa sih? Cewek kecil putih kayak Ratu. Berarti yang mana cewek bertato nggak ada? 3 bulan. 3 bulan. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Gua nggak bisa sama lo. Gua nggak bisa malu nih. Anjing gal. Klik. Ting ting ting. Sekarang lagi sama gua Alza nih. Gua kan hai. Enggak dong. 1, 2, 3. Hai, welcome to FD House. Gua aja. Oke, Kak. Sekarang kita balik lagi di FD House dan kasih follow Instagram gua di @fd dan Udah banyak. udah banyak. Udah banyak langsungnya di-follow. Datmi Ratu. Datmi Ratu. Oke, kita sekarang lagi di top lucu Ya. aja. FDC. FDC. Berubah loh namanya. Jadi apa? Ada lah nanti. Oh, ada Lupa. nanti. Pokoknya nggak mau bawa FD terus. Oh gitu. Nanti takutnya yang bawa FD terus yang sana marah. Oh gitu. Oke, Alza dan Oke, Ratu iya, nih. kaget dong nih. Ya. Oke, ini kan gua termasuk orang yang baru nggak pernah tahu banget nih cerita lu nih. Jadi intinya tuh kalau misalnya gue pengen tahu nih cerita dari kalian berdua, kenapa bisa ketemu dan hai Alza gitu. Kan banyak cowok lain yang lebih berdu. Dusta. Iya. Bagus loh. Berdusta. Kenapa harus saya? Masuk. Kenapa Alza gitu? Dari aku. Ya dari kamu dong. Awalnya Sebelumnya tos dulu dong. Tos Kita, dulu. ya kan? Boleh tayangin boleh, Fred. Boleh Tahu ya, boleh. Oke, dari Ratu dulu. sebenarnya kita malah dari awal juga nggak tahu dari dia. Kalau dari aku ya masih mau pacaran dulu, belum serius mau menikah, belum serius sama sekali. Tapi karena bunting duluan ya. Apaan? Sorry, saya tidak pernah hamil di luar nikah. Tapi pernah di luar angkasa. Wah. Tapi nggak bunting masih ada tangannya. Wah, dibuntung dong. Oh, Buntung dong. Oke. Oh, berarti apakah lebih kejebak aja gitu? Semua cewek, setahu gue nih ya, cewek-cewek itu kalau misalkan jadi sama cowok yang notabene nih, papa bad boy kan? Ya kan kayak gitu kan. Apakah tuh lebih kejebak atau gimana? bukan Ketawanya Enggak, tapi lebih tepatnya memutuskan menikah itu gue tuh dapat mertua baik banget, asli. Serius lu? Kayak emak bapak gue sendiri. Jadi kayak kapan lagi gue punya mertua seperti itu. Kayak dia bener-bener nyayangin gue kayak anaknya sendiri. Jadi ya udah, gue nggak bakal nyesel lah. Gue mikirnya. Berarti lebih ke keluarga ya? Kalau mertuanya baik, berarti orang tua lu baik lah ya. Tadi gue cerita juga sama si Kara. Ya. Gue bilang gini, ketika memantapkan ini, Fred, memantapkan hati untuk menikah. Anjay. Iya kan? Iya. Gue tanya, berapa persen Kara? Kurang lebih 80% lagi running nih, 70-80 kata Kara. Program kali Iya, ya. lagi running segituan nih. Nah, terus gue bilang, kalau Ratu waktu itu kurang lebih 70% yakin sama gue, karena gue bilang nggak mungkin ada yang sempurna, yakin. Tapi 30%-nya dibantu dari orang tua gue dan orang tua dia. Gitu, Berarti saling mendukung gitu ya. Jadi orang tua kita tuh support. Itu anaknya di situ waktu itu. Yang gue heran gini sih, seorang Alza nih yang kita tahu lah ya. Gue kan hidup sama lu 4 bulan tuh. 4 bulan kita Ya, satu atap. sama-sama. Udah tahu lah pokoknya Ya, gimana. numpang hidup ya waktu itu. Lebih ke nyebar jemput. Ma, ada jalan jemput, Ma. Tadi di kantor lu gue nyebar jemput juga kan. Untungnya itu bisa balas dendam. Oh iya, sama. Udah tahu nih, kenapa lu bisa milih cepat nikah gitu? Why? Waktu itu. Jadi Jadi sebenarnya ketika gue mau merit itu ketika karir gue udah mulai naik ya. Orang tua tuh paham anaknya kan. Iya. Apalagi India nih. Waduh. Arab, bangsa. Kalau Yang- jangan aneh indigo ya. Iya, kerjaannya kan kawin mulu. Waduh. Kawin dalam tanda kutip ya. Apa tuh? Kawin. Oh, I see. Ya. Oke. Nah, terusnya bokap gua mungkin nggak kepengen dia bandel sama kayak dia nih. Bandelnya ke perempuan. Menghindari ya. Menghindari ke sana. Nah, terusnya waktu itu posisinya gua paling takut sama perempuan. Gua tuh takut sama perempuan. Jadi gini, kalau bokap gua bilang gua jadi ribut. Kalau nyokap yang bilang gua tunduk. Nah, gue pernah bilang kayak gini sama bokap. Ini juga kejebak sih gue hitungannya. Tunduk. Itu ya tunduk. Terus, gitu. lanjut. Lancip kan? Gue pernah kejebak ini. Malu lah. Iya, profesional. Gue pernah kejebak sama omongan gue sendiri.
Mungkin kalau seandainya gue punya istri, yang gue takutin itu istri gue sama nyokap gue, bukan elu. Hah, gimana? Pas gue ribut sama bokap, pas kita lagi discuss, oke. gitu. Karena biar gimana pun laki-laki ketemu laki-laki akan melakukan validasi sekuat-kuatnya. Enggak dong, jadi gay dong. Iya, ibaratnya Iya. saling menonjolkan kekuatan masing-masing. Alpha ketemu alpha. Bentrok dong. Bentul, Iya, jadinya Lawson kan. Ketemu alpha, gitu. Kalau Indo ketemu Indo family mart gitu ya. Profesional. Nggak boleh ngelawak, nggak boleh. Nggak boleh ngelawak. Nggak boleh ngelawak. Jadi geng bangsa. Gitu. Iya. Akhirnya gua nggak disuruh menikah, tapi diarahkan, diberikan pandangan manis tentang pernikahan. Gitu. Kayak misalkan gue lebih terstruktur. Contoh gini, kalau gue nggak menikah, gue nggak akan kepikiran beli rumah. Gue akan di apartemen aja sama cewek-cewek. Oh iya benar. Pindah apartemen sana sini. Hidup gue nggak tertata, ibaratnya nggak ada yang ngejagain. Tapi ketika gue berumah tangga, mau tidak mau gue mesti punya rumah dan tangganya untuk naik ke atas. Contoh gitu. Berarti diberikan pandangan sampai akhirnya terbuka pikirannya. Betul. Itu lebih ke komitmen atau langsung aduh gue mau nikah aja deh gitu. Saat itu gue langsung bilang sama bokap nyokap gue, Ratu ini fetis gue. Langsung to the point gue. Fetis itu apa sih? Cewek kecil putih kayak Ratu. Berarti yang mana cewek bertato enggak dong? Enggak. Kan yang bertato banyak. Oh iya. Gitu. Iya. Teman-teman gue cewek bertato banyak. Berarti Gitu waktu itu. sesuai dengan kriteria. Karena gue bilang sama bokap gue terutama ya, karena gue lebih banyak sayang sama bokap kan. Menurut gue hal yang mematapkan gue untuk menikah itu adalah karena bisa memuasin kepuasan gue. Satu, emang bisa diajak ngobrol aja. Nah, Ratu itu dulu sering banget. Awal kita pacaran kamu sering bilang gini nggak? Kamu cerita dong. Cerita apa kek? Gitu. Iya, dia sering kayak gitu, tapi sekarang udah enggak gitu. Dulu tuh sering banget karena dia mencoba untuk mengetahui gue sepenuhnya, dan itu progres itu gue lihat. Kenapa nih cewek pengen banget tahu sepenuhnya tentang gue? Mencoba memahami. Mencoba memahami. Tapi emang basicnya emang pendengar gitu ya? Pendengar. Sering main clubhouse nih. Iya, dengerin, tidur, sleep call gitu. Sleep call. Enggak, tapi gue nyaring, bener-bener nyaring. Obrolan sekecil apapun gue bisa inget sampai kapan sih gitu. Nyaring banget. Terus juga gak ngerti, kadang dia, kamu kok inget aku aja enggak? Kayak gitu, itu bukan nyaring itu, sampai aku baru connect. Nyaring. Terus nyaring, berarti ingat aja terus kemana-mana ya? Itu. Itu nyangkut, itu kan nyaring, nyangkut. Basically, gue mau balik lagi nih. Kenapa bisa ketemu? Jadi pas ketemu itu, dia kan waktu itu gue ada gebetan. Dia lagi awal-awal buka warung makmur ya. Yang di BSD. Ya, gue ada gebetan, gue dateng lah ke warung dia sama gebetan gue. Ada sinian dikit, jauh banget itu. Ya, terus Gue dateng lah sama gebetan gue nih. Gebetan gue sini, dia duduk di samping gue kan. Terus follow-followan IG nggak lama. Pas pulang dari acara itu dia rangkul-rangkul gue kayak apaan sih ini cowok? gue mabuk banget tuh. Semua cewek yang ada sini gue rangkul ini. Jadi mabuk banget gue ini. Parah. Apaan sih? Oh gitu kan. Terus udah akhirnya kita temenan di Instagram selama setahun, dan setahun itu dia tuh kan sama cewek-cewek kan, ganti pacar. Kamu sempat ganti akun nggak pokoknya? Ganti akun Instagram. Emang iya? Aku lupa. Terus minta follow back. Enggak. Waktu itu gue nyari Instagram lu nggak ada. Aku nggak pernah minta follow back. Pokoknya kamu ganti Instagram waktu itu. Nggak pernah minta follow. Ya lupa dah gue, pokoknya itu dah. Seingat gue, karena gue cari itu paling atas, bukan DM-an gue pertama sama dia. Kan DM-an pertamanya itu kan Instastory. Instastory. Pas dilihat kan sudah nggak ada. Emang ya? Jadi berarti kayak Instagram baru kayaknya. Oh, baru follow lagi, Baru istilahnya follow gitu lagi. ya? Iya bisa jadi lupa aku soalnya. Terus pas kita temenan, dia udah sama cewek-cewek lain, udah ganti-ganti pacar kan. Dia ngerayu aku buat konten sama 1 tahun, nggak kena nih. Dan pas saatnya aku butuh followers banyak, exposure, aku langsung hubungin dia dong. Ayo dong, ya udah deh kita collab Betap. Terus pas aku di kampung setelah lebaran balik ke Jakarta, ketemu dia langsung, dia minta ketemu, dan dia tuh lagi ada problem sama mantannya. Jadi gue mikirnya anjing pasti settingan lagi, bodo amat deh. Gue mikirnya gitu, gue nggak mau ikut-ikutan. Gue cerita beneran kok. Ternyata pacaran ya? Oh Enggak, iya. beneran berantem waktu itu. Oke. Oh ya belum putus malah waktu itu kampret. Oke. Iya, makanya gue juga kaget. Ternyata gue pelakor, kan gue juga nggak mau jadi pelakor. Terus abis itu akhirnya kita mau collab Betap, tiba-tiba dia bilang gini hari itu juga,
Kita collab-nya settingan aja deh, nggak jadi beb. Enggak, itu ngobrolnya ini ngobrol hari ke Enggak, digultik. Oh iya digultik bener. Hari pertama ketemu Hari lagi pertama, langsung Itu ngomong backup gitu. digultik. Enggak dong. Oh iya, Pak. lanjut. hari pertama jadi ketemu, abis itu gue ajak kita ke Gultik, gue jemput dia kan kita ke Gultik, gue ngobrol masalah itu gara-gara ngobrol sama dia nyambung banget waktu itu. Kalau sekadar konten beta menurut gue sayang aja exposure-nya saat itu, karena kan nggak bisa lanjut. Iya sih, bener sih. Jadi karena lu nyambung ngobrol, abis itu lu jadi serius gitu atau gimana? Enggak. Seriusnya baru. Pasti kan masih kayak hilang-hilangan, Iya. kayak gitu-gitu kan biasa kan. Kenapa bisa jadi kayak terus-terusan gitu? Sama-sama. Awalnya itu aku juga tutup mata ya dia mau ngapain. Sebelum kita memutuskan buat merit, sebelum orang tuanya dia nembak mahar ke gue. Dan nembak mahar, kenapa kok langsung tembak mahar? Terus Tadi itu nanti. Ayo nanti. Iya. Oke. terus kita itu ya mungkin dia juga tahu gue pernah encet sama mantan gue. Terus gue juga tahu dia pernah ketemu mantannya segala macam. Tapi kita tutup mata. Dua-duanya tutup mata, kita saling nggak peduli sampai akhirnya kita memutuskan buat menikah. Oh ya udah gitu loh. Pada saat itu kayak lebih jalanin aja. Karena proses deketnya cepat. Gue akhirnya sampai bilang sama dia, di luar gue kepedean, tapi gue nggak pernah lama deketin cewek. Kepedean, betul. Bener nggak? Pernah lama nggak? Nggak pernah lama karena menurut gue punya skills untuk itu. Maksudnya dalam artian kayak gue nggak banyak ngomong, gue banyak dengerin lu aja. Orang kan kalau didengerin seneng. Betul. Tanpa disadari. Setuju. Gitu loh. Jadi gue cerita sedikit, dia banyak cerita yang akhirnya buat orang itu kan nyaman kalau didengerin, nggak di counter. Kebetulan orang kan, ya lu masih mending, itu kan counter, salah satu counter. Males dong. Membandingkan. Ya. Nah, waktu itu gue Iya, cuma nggak butuh boleh. waktu 1 minggu untuk deketin dia karena waktu itu mikirnya masih konten gue. Gue butuh banyak tahu informasi tentang dia. Gue sering ajak makan apa segala macam, keluar walaupun cuma sebentar-sebentar ya, 2 jam 3 jam beneran sebentar itu. Oh berarti lu yang sering ngajak ketemu? Iya, gue sering ajak ketemu. Gue sampai bete. Sampai bete. Iya, gue bete banget. Gue nggak suka. Gue pernah bilang kan, kalau gue nggak suka keluar. Terus gue bilang, gue lagi ngapain keluar ya hari ini. Terus dia bete sama gue. Ya udah bodo amat. Jadi itu sesebentar itu karena gue tahu juga kalau cewek itu sebenarnya basic jadi ajak keluar itu seneng. Senang. Iya kan? Iya betul. Tapi akhirnya dia cerita juga. Iya waktu itu soalnya sorenya mau ketemu sama ini. Dia cerita akhirnya. Sama cowok lain. Iya. Jadi aku waktu itu ketemu sama dia nih. Siang ke sore ya, makan doang. Dia sebenarnya dia nggak pengen ngajak gue pulang. Tapi gue minta buru-buru pulang, bilangnya kejul gitu-gitulah alasan. Apa takut cawan? Enggak. Terus abis maghribnya gue dinner sama cowok lain gitu. Candy. Oh iya. Nah, Dinner. ibaratnya ketika lagi PDKT, gue kan sebagai yang bandel, gue mengetahui hal tersebut. Tapi kalau gue counter saat itu juga dia risih. Iya. Jadi gue mengamini. Tahu dong. Iya, Lagi iya. PDKT masa 2 jam makan doang, abis itu jadi gue jemput ke mall, makan, minta pulang. Nggak mungkin. Waktu itu kan gue mikirnya, Iya, agak ngeselin ya. berarti ada sesuatu. Nah, gue tidak mengcounter itu. Ibaratnya ya sudah, ini kan proses. Setiap orang punya proses beda-beda. Kebanyakan orang lagi PDKT merasa baru PDKT aja udah merasa tuh Udah jor-joran. udah Iya. sepenuhnya lu milik gua. Jadi gini ntar keluar jaring. Iya, sepenuhnya milik gua menurut gua nggak kayak gitu. Akhirnya itulah yang membuat akhirnya ada kenyamanan di antara kita karena kita sama-sama nggak counter. Akhirnya sering berjalannya waktu kita udah pacaran, ada trouble dikit gue sama mantan gua kan, akhirnya kita beresin bareng-bareng, jalan bulan ke pertemuan ke 5 ke 6. 5 ke 6. Gue jebak dia. Enggak, tanggal 19 ketemu 19 Mei ketemu, tanggal 21 hari ketiga. Hari ketiga apa? Hari ketiga Ketemu sama mami papi? ketemu kamu. Enggak, ketemu lagi ke kamu. Oh, iya. ketemu sama papi. Iya, pokoknya pertemuan ke 5 ke 6. Ke 5 ke 6. Iya. Gua ajak ke kantor, gua lagi renovasi kantor yang waktu sebelum yang ini ya. Gua ajak, padahal gua udah tahu bokap nyokap di situ. Emang sengaja gua suruh. Mana gue pakai tank top kan waktu itu. Dia tiba-tiba langsung begini, Cok. Anjing. Iya lah, Langsung di mobil ya. lu inget gak? Papi di depan anjing. Bokap Ambil gua bukain baju, gerbang. pakai baju. Bokap gua bukain gerbang pintu kantor. Terus pakai baju Terus, sopan. terus. Nah, abis itu langsung gua tinggal dia sama bokap nyokap gak gua kenalin. Karena biar dia ada pendekatan sama Biar dia orang tua beradaptasi gua. sendiri. Betul. Karena kalau adaptasi diciptakan oleh gua, Betul. hasilnya tidak nggak organik menurut gua gitu. Hmm. Di hari itu juga udah bisa bercanda sama bokap nyokap. Pertemuan ke 8 ke 9. Gua masih ingat nih pertemuannya ke 8 ke 9. Gua ngomong sama bokap nyokap. Ini kayaknya anaknya baik nih. Pernah bandel.
mendingan pernah bandel. Mending bandel. Ya kan? Pernah bandel. Gue diskus sama bokap nyokap bla 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 bla. Tiba-tiba kalau bokap gue bilang gini, kalau cocok udah lanjut aja. Lanjut aja kata bokap nyokap gitu. Cepet banget, maksudnya Bang Hari itu loh. Secepat itu. Enggak, ini udah proses pertemuan ke-9 ke-10 kan. Udah berkali-kali gitu. Apa namanya? Itu aja. Nah, akhirnya di pertemuan udah jalan 2 bulan 3 bulan, bokap nyokap bilang sama gua, ini anak mau dilanjutin nggak? Kamu gimana? Gini. Ya papi mami gimana? Ternyata kedekatannya itu luar biasa menurut gua gitu kan. Akhirnya sampai bokap sampai diangkat anak sekarang. Seakan. Anak menantu. Bercanda nih. Iya. Seakan diangkat anak. Anak menantu kan, bener kan? Menantu kan anak. Enggak, sebelum nikah dong. Oh iya. Itu yang buat respect buat cowok lo sebenarnya. Iya. Betul. Kok bisa ya gitu. Iya. Itu menjadi sebuah value lebih dan akhirnya bokap nyokap bilang ngomongin masalah mahar. Sayang kamu mau mahar berapa? Terus gitu, deg-degan nggak tuh gue nggak pernah langsung ditembak gitu. Iya. Gue ngobrol masalah mahar itu 2 hari sebelum yang ditembak mahar. Gue bilang ya lu tanya aja. Gue mau ngomong nyokap gue kan santai kan. Ya lu tanya aja sama anaknya. Gue bilang gitu. 2 hari kemudian pas balik ke rumah nyokap bokap kita lagi main ya kan. Gue suka main tuh makan apa segala macam. Ditanya langsung sama bokap. Gue diceramahin abis sama papi. Karena waktu itu jawaban gue belum siap menikah. Dan straight to the point. Iya, gue langsung karena gue nggak pengen nipu semuanya juga kan. Ini udah nyangkut orang tua. Gue bilang terus papi ngasih pencerahan kayak nanti saatnya juga kamu pasti bakal ngerasa kayak beruntung tau gak sih kalau udah menikah, karena banyak orang yang sudah berumur tapi belum nemuin jodohnya, digitu-gituin. Dan kapan lagi kalau kamu rezekinya sekarang, kenapa nggak digitu-gituin kan? Bokap gue nggak pernah nyuruh, tapi selalu memberikan pandangan. Iya, ngegiring gak sih dia? Dia memberikan pandangan. Sana yuk. Iya. Dan itu confirm valid. Kalau MLM misalkan orang MLM bluffing gitu kan, yang kita nggak tahu faktanya. Ini dia ngasih faktanya. Contoh yang relate kan ngeri kalau kayak gitu kan, jadi kayak jadi mikir dong. Jadi mikir karena relate semua. Oke. Berarti gue mau nanya nih, maksudnya ketidaksiapan dia nih, maksudnya kayak ketidakyakinan dia kalau lu, apa sih salah satu contohnya? Kayak misalkan ini konten seperti ini, yang dimana ya, gue kan ngerasain juga. Siapa sih yang bisa terima kita? Karena mikir gitu loh. Iya. Nah, di pikiran itu apa? Dia kan selalu sama cewek-cewek. Dia sih apa ya? Ya udahlah, mau gimana lagi? Gue kepikirannya ke orang tua doang. Kalau ke dianya, udahlah jalanin aja gitu. Waktu itu udah kejauhan ngobrolnya. Nggak termasuk yang langsung ketemu orang tua ya? Lah intensnya iya benar di orang tua. Kalau kitanya mah santai. Iya. Orang Mami Papi tuh selalu kayak cuman kamu yang bisa ngendaliin AA. Dia kan orangnya keras kepala, nggak bisa diatur, nggak bisa dilarang. Iya benar. Suka keras sendiri tiba-tiba. Nggak tahu dah. Kalau nggak sih. Sampai akhirnya gimana, terus ditanya lagi lah soal mahar. Ya udah akhirnya mantap. Menunggu statement dari ceweknya gitu ya. Dan itu yang gue lakukan karena menurut gue ya, gue cuma nyari terus dia langsung ketembak. Mau gue nggak mau bye. Nah, gitu. Proses pas mau misalnya mau udah iya nih tentang jenjang pernikahan, lu selalu ngikut dia mantan? Selalu? Iya selalu. Apa yang lo rasa? Selama gue ngeliat nggak masalah sih, kecuali kemarin ya emosi gue. Terus kalau gue jadi jangan dibahas. Yang tim take down. Jangan dibahas. Mulai menikah habis itu kan? Ya. Pasti kan ada kendalanya. Sebelum menikah nih. Ya Allah banyak banget. Gue pernah ngeliat Alza tuh lagi sholat tiba-tiba. Banyak banget. Ini kayak Alza sholatnya setahun sekali kayaknya. Sholat itu Id. juga bukan sholat Id, sholat Jumat. Itu aja setelah itu nggak sholat lagi tuh. Wah, jujur banget. Waktu itu bener-bener apa ya? Bener-bener gue banyak banget. Ekonomi kita digoyang ya. Trust digoyang. Jadi gini ibaratnya, ketika gua melakukan proses pendekatan sama Ratu, yang digoyang gua nih. Betul di atas ya? Iya, yang digoyang gua nih. Gua mencoba menanamkan kepercayaan dengan hasil diskusi dari orang tua gua. Gitu loh. Oke. Gua coba menenangkan diri. Dikasih sudut pandang yang baik loh tentang Ratu. Nah, menjelang pernikahan terbalik dia. Gitu loh. Tiba-tiba tanpa disadari, ini kita nggak tahu dosa masing-masing ya, biar Tuhan aja yang tahu gitu kan. Mungkin dosa gue kebanyakan, jadi gue ditelanjangin tiba-tiba.
Kalau satu-satu topi dulu, Iya. baju dulu, lu siap dong. Mungkin yang itu seakan kayak ya tentang diri lu. Tentang diri gua, kebandelan gua. Kalau satu-satu lu siap, abis ini celana masih ada boxer, abis boxer masih ada kancut. Gitu. Ini enggak bre, analoginya tuh kayak tiba-tiba bajuku diambil, telanjang gua, jadi gua kaget. Gua nggak siap, nggak sempat untuk begini, ibaratnya gitu analoginya. Dia diuji di situ trustnya, karena Tuhan benar-benar kayak mau telanjangin gua. Emang selalu kayak gitu ya, orang mau menikah tuh emang Ada selalu aja. mengenal. Awalnya gue pikir itu cuman ya karena gue bandel dah. Awalnya, akhirnya gue penasaran, ya kan? Kita riset nih. Gua ngobrol sama Ratu ternyata memang banyak lagi gitu. Oh, dari situ Entah di perempuan, entah di laki-lakinya ada aja. mungkin Tiba-tiba. satu orang yang nggak jadi nikah tuh mungkin mereka nggak kuat di situ. Ya, betul. Mungkin iya. Bisa jadi. Mungkin. Bisa jadi. Dan ada teman dia, Kak Martias juga pernah bilang, pokoknya kalau menjelang mau nikah tapi justru ada aja Di situ cobaannya. ujiannya. Enggak ada aja cobaannya, berarti udah deh jangan kayak gitu katanya. Gue Awalnya. sempat percaya itu dan gue nggak bisa deh nikah sama lu. Gue lagi berantem gede banget nih. Ini kita udah hamil 4 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Gue nggak bisa sama lu. Gue gak bisa malu nih. Anjing gak lu Tapi kan? udah prepare. Udah menjelang prepare itu orang. Belum. Jadi gini, menuju aku minta sama Papa Jen. Iya, Menjelang. belum prepare. Dan lu tahu Iya, apa? iya. Dan lu tahu apa? Gue mau mencoba mematahkan stigma itu. Gimana caranya? Besok kita ke Brebes. Oh itu berarti 5 bulan. Oh 5 bulan. Gue patahin stigmanya. Setelah abis ngomong-ngomong mahar ya, kan dia ngomong kayak gitu. Kita kayaknya nggak bisa deh gini. Gue patahin dengan karena waktu itu bilang kayak gini, akan ada cara yang menyulitkan gue untuk ketemu minta Ratu untuk menjadi istri gue. Pertemuan itu akan dipersulit. Gue patahin stigmanya, jedang. Menuju kita Brebes, minta gue sama orang tuanya Ratu. Sudah terbantahkan nih. Ya kan satu, gue bilang sama dia, enggak aku kita bisa lewatin ini. Masih ke gue nih anginnya, gue lagi aja yang salah. Menuju menuju ke jenjang berikutnya kita mau prepare mas kawin, mahar dan lain-lain. Step selanjutnya ya. Step selanjutnya ada aja gue kegoda sama perempuan. Ada aja gue kegoda. Anginnya ke gue lagi. Dia bilang lagi hal yang sama. Bener apa kata gue kan? Ada aja nih halangannya. Kalau lu memang bukan jodoh gue. Oh banyak yang orang stigma kayak gitu loh, Cok. Ya kan? Ya. Tapi bener kalau orang mau menikah, salah satu di antara kita pasti ditelanjangin sama Tuhan. Salah satu. Dan bisa Salah juga satu. dua-duanya. Bisa juga. Nggak Iya, kemungkinan. pokoknya tentang kesalahan itu pasti kebongkar. Karena biasanya gue tuh nggak peduli banget sama masa lalu dia, dan dia juga harusnya nggak peduli lah sama masa lalu gue karena kita udah memutuskan buat marry. Tapi ketika ada godaan atau apapun kesalahan yang dilakuin selama kita berhubungan, apalagi maksudnya parah, itu udah nggak bisa ditoleransi gitu loh. Kalau awal-awal gue sama dia kan gue masih tutup mata, masih sama mantannya, gitu iya kan. bodo amat gitu loh. Dia juga, kamu lihat aku kan, aku curang juga, chat-chatan sama mantan juga biasa aja gitu, tutup mata aja. Pas menjelang married godaannya kayak gitu, dan dia yang diuji. Dan gue yang kena. Ngerti? Pasti salah satu. Berat sih. Gue pas pacaran sama dia, Nah, mau warawiri, nggak kepikiran tuh. Ibaratnya, ngerti gak sih? Padahal kesempatan yang lebih besar ketika masih pacaran kan? sebenarnya. Ya. Gitu loh. Tapi kok bisa? Gue kadang-kadang masih mikir di luar gue pembelaan ini bahwa ini ujian apa segala macam. Tapi kenapa gue goblok banget ya? Ngambil momennya malah pas di situ. Godaannya di situ berarti ya. Anjing kan? Tapi- Gitu loh. Lu nggak bisa terima berarti. Nggak bisa. Berarti kita lucu banget gitu, jadi baik banget gitu, jadi berhubungan baik. Kayak aku nganggap dia kayak, yaudah temen aja, gue nggak bisa sama lu, kita nonton gitu-gitu. Intinya gue nggak bisa sama lu, jadi Gitu waktu itu. Kondisi putus sudah. Udah putus. bubar. Dia Sempat yang bubar, sempat bubar. Iya, Tapi nggak ada yang iya. tahu. Ini baru gue ceritain di sini aja. Tahu titik sensitif dari Alza nggak? 1, 2, 3. Titik sensitif dari Ratu. Lu tahu nggak? Ya sebutin dulu. Iya. 1, 2, 3. Welcome to FB House. FB House.